Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Momo Motovlog. Kali ini kita akan riding santai ya ke daerah destinasi wisata pantai di Kabupaten Batang. So jangan skip video ini, oke? Ya, kali ini kita hanya riding santai ya, kita nggak ngebut-ngebut. Kita akan menikmati perjalanan kita menuju ke destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Batang. Nah, itu mohon maaf kalau masih banyak yang tidak memakai helm ya, karena orang-orang sini beranggapan bahwa cuma sebentar, cuma mau ke sana, nggak melewati jalan raya ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk pentingnya memakai helm itu masih kurang. Oke, nah ini adalah di Jalan RE Marta Dinata. Banyak truk-truk besar membawa pasir dan batu, karena di daerah sini masih ada proyek perumahan, jadi perlu adanya pasir atau tanah untuk menimbun sawah-sawah ya. Nah, ini dia agak sedikit silau ya, tapi tak apa. Oh ya, untuk kamera yang saya gunakan ini adalah kamera dari Biker X5 ya, yang sudah dimodifikasi dengan mix eksternal. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya, tuh. Atau enggak, kalau untuk perekaman suara, kalau memang kamera yang kalian gunakan itu belum support mic eksternal, kalian bisa gunakan HP dan headset. Jadi nanti kalian buka aplikasi perekam suara saja di headset kalian dan rekam. Jadi nanti kalau saat pengeditan video, kalian bisa mengedit secara manual dan menggabungkan antara video dan rekaman suara yang sudah kalian rekam di handphone itu. Adalah Jalan Yosudarso, jalan arah menuju ke Pelabuhan Batang. Tapi nanti kita tidak ke pelabuhan, kita lebih fokuskan ke destinasi wisata pantainya ya. Nanti di lain waktu kita akan mencoba riding atau ngevlog santai ke pelabuhan. Bengkel yang biasa saya datangi. Kita balap saja ya, kita salib ya. Nah, ini jembatan Sipung ya. Kalau di Kecamatan Batang, jembatan itu terkenal pada malam hari ya. Jembatan yang terkenal katanya, atau konon katanya, itu angker. Nah, di sini banyak pabrik ikan ya. Jadi pabrik pengolah ikan, yang dimana pabrik tersebut mengambil daging ikan, nanti akan diekspor atau diimpor, yang nantinya bisa dibuat untuk nugget atau adonan sosis lain. Nah, itu ini, karena ini dulunya adalah sawah, namun sudah kena abrasi atau meluapnya air laut, jadi tidak bisa ditumbuhi padi lagi karena kandungan airnya sudah terasa asin atau terkena garam. Nah, ini, nah lihat, karena mayoritas orang-orang sini adalah
nelayan atau bekerja di bidang perikanan atau ikan ya. Jadi seperti inilah keadaan pesisirnya. Oke, kita akan belok ke kanan. Nah, ini adalah jembatan penghubung ya, atau biasa orang-orang sini menyebutnya jembatan Seturi karena terletak di Dukuh Seturi ya. Dukuh Seturi, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita itu ada galangan kapal ya. Kita akan berhenti sebentar, kita akan tengok. Nah, itu adalah galangan kapal di mana pabrik-pabrik pembuat kapal-kapal besar, kapal-kapal nelayan, dan itu yang di bawah yang catnya masih baru itu adalah kapal-kapal yang baru. Dan di sebelah kanan kita, nah, ini adalah parkiran untuk para nelayan-nelayan kecil dari warga Dukuh Seturi. Itu Dukuh Seturi ya. Nah itu. Oke, kita lanjut. Gas. Nah, itu ada perahu yang tidak jadi juga, yang tidak dilanjutkan dalam proses pembuatannya, bisa karena faktor kekurangan bahan kayu atau kekurangan dana. Jadi akhirnya pembuatan kapal tersebut dihentikan. Oh ya, Pantai Sigandu ini banyak sekali dikunjungi oleh muda-mudi ya, untuk hanya sekedar liburan atau santai ria ya, untuk menghabiskan waktu pagi, sore, siang bersama teman-teman atau bersama pasangan ya. Oke, nah ini adalah tiket masuk ya. Usahakan untuk teman-teman baik itu warga lokal maupun warga non lokal, usahakan untuk membayar registrasi masuk ya, karena ini bisa mendukung ya, untuk bisa menunjang bahwa nanti wisata kita akan semakin baik dan semakin bagus. Ini juga, dana ini juga untuk digunakan untuk perawatan dan penjagaan wisata pantai yang ada di Kabupaten Batang. Tepatnya kalau ini adalah kawasan Pantai Sigandu Ujung Negoro. Tuh. Ini di Pantai Sigandu juga menyediakan tempat buat pemancingan ya di dermaganya. Tapi nanti kita hanya akan fokus ke jalan raya Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro saja. Itu. Nah, biasakan ngantri. Nah, ini dia. Biasakan satu orang. Nah, amit dulu. Makasih Bu ya. Monggo Pak. Nah, biasakan ya, kita membayar walaupun tidak besar. Nah, ini karcis tanda masuk seri A. Nah, oke, jelas. Nah, kita simpan. Nah, setelah masuk kita disuguhkan dengan rumah makan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Ya, rumah makan ini menyediakan makanan seafood atau makanan yang berbahan baku dari laut, yaitu ikan, udang, kerang, dan lain-lainnya. Nah, kita belok. Nah, itu pantainya. Nah, ini di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada pos penjagaan. Itu pos penjagaan dari PLTU ya. Jadi di Batang ini ada sebuah PLTU besar ya, yang berdiri di Ujung Negoro. Ini masih banyak tahap pembangunan ya. Ya, seperti inilah keadaan jalan Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro. Ya, banyak mobil-mobil, mobil
pekerja atau karyawan PLTU ataupun mobil-mobil orang-orang yang sedang berwisata di pantai. Karena memang pantai yang ada di Kecamatan Batang ini atau Kabupaten Batang ini terkenal nyaman. Nah, ini dia Dolphin Center ya, Batang Dolphin Center. Kalau yang ingin melihat pertunjukan binatang ataupun lumba-lumba, kita bisa masuk ke Dolphin Center. Tuh, biasanya kalau hari Sabtu Minggu ada weekend ya, itu sangat ramai, banyak pengunjung-pengunjung dari semua kalangan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Aduh. Nah, ini di sebelah kanan kita ada tambak ikan ya, dan sebelah kiri kita masih banyak rumah makan dan kafe-kafe kecil juga. Nah, itu dia pantainya ya, Pantai Skendo. Nah, kalau sore emang agak sedikit abrasi, tapi nggak begitu besar ya. Pantai Skendo juga banyak ditumbuhi pohon-pohon cemara laut. Nah, itu kan banyak pengunjung baik dari lokal maupun interlokal ya, baik dari Batang sendiri maupun dari luar Batang. Nah, di pantai sini juga sudah berdiri banyak kafe-kafe ya, atau coffee shop. Kalau yang pengen bersosial, sosial media atau sekedar hanya mencari status story ya, bisa ke sini, bisa main-main. Nah, ini juga ada. Jadi di kafe yang ada di sini itu kita sudah disuguhkan dengan panorama pantai ya. Untuk di sekitar sini kita masih masuk dalam kawasan Pantai Sigandu ya. Nah, ini masih ada hutan-hutan bakau ya. Bakau itu sendiri bisa memecah ombak dan bisa mengurangi dampak dari abrasi air laut. Hutan bakau yang masih ada di Pantai Sigandu. Nah, apabila kita sudah melewati jembatan ini, kita sudah memasuki Pantai Depok atau pantai yang berada di kawasan Desa Depok. Nah, ini, nah itu ada warung-warung kecil atau rumah makan yang menyuguhkan kita panorama pantai. Banyak sekali coffee shop yang berjajaran di pinggir pantai. Nah, itu pantai. Nah, ada juga kedai. Pantai Dewi ya. Jadi sebenarnya di sini tuh pantainya Pantai Depok, tapi karena kebanyakan warga sekitar sini yang membuka rumah makan atau membuka coffee shop atau membuka warung di sekitar sini, mereka memberi nama mereka sendiri. Ada Pantai Dewi, ada Pantai Seribu Bintang, ada juga Pantai Karangmaeso, ada Pantai Seribu Cemara, ada juga Pantai Seribu Payung atau Payung Sewu ya. Ya, intinya yang tadi saya sebutin itu hanya inisiatif dari warga. Kalau pokoknya itu di sini udah masuknya itu Pantai Depok. Nah, ini, nah kalian teman-teman bisa lihat ya, kalian bisa lihat banyak sekali warung-warung atau rumah makan atau ya warung kecil yang menyuguhkan pantai. Nah, itu ada juga warung-warung kecil.
Nah itu kalian bisa lihat itu ada cerobong asap tinggi, itu adalah cerobong asap milik PLTU Kabupaten Batang ya, yang konon katanya PLTU tersebut itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara, konon katanya, tapi kita nggak tahu ya pada kenyataannya seperti apa. Nah ini banyak sekali kafe-kafe kecil atau warung-warung. Nah itu ada lagi pantai Kandang Kopi, pantai Tapang, padahal di sini itu masih masuk di kawasan pantai Depok. Nah, itu banyak menunggu, bahkan ada angkot juga. Sebenarnya tidak ada jalur angkot di sini. Nah itu mungkin angkot karyawan PLTU atau angkot yang disewa oleh warga untuk berwisata di pantai Sigendu atau di sekitar pantai Depok atau Ujung Negoro. Nah ini area sekitar jalan ini juga masih banyak ya kebun-kebun milik warga setempat. Nah ini dia. Itu banyak muda-mudi yang sekedar bereding-reding santai. Ini juga di depan kita ada sepasang muda-mudi ya. Nah itu cerobong asapnya semakin dekat, tapi nanti kita nggak ke sana ya, kita nanti putar balik, kita akan lewat desa Depok, kita akan melihat pemandangan sawah-sawah di sana. Nah itu untuk jembatan di depan itu adalah perbatasan antara pantai Depok dan pantai Ujung Negoro ya. Jadi kalau kita udah melewati jembatan tersebut, kita sudah memasuki kawasan pantai Ujung Negoro. Nah itu PLTU yang berada di tengah laut. Nah seperti itu. Nah ini keadaan pantai dan banyak ya warga yang kesini hanya untuk sedang menikmati pantai atau sambil mancing ya. Nah itu oke, kita sekarang coba putar balik ya, karena kita hanya riding santai. Nah itu banyak pemancing. Sedikit silau karena sekarang itu sudah sore ya, waktu pukul sudah menunjukkan jam 4 atau 16.00 maaf. Kita akan sedikit ngebut.
belok sini. Nah, sebelah kiri kita ada kebun tebu. Nah, ini jalan ya yang menghubungkan antara pantai dan Desa Depok. Nah, di sini juga kita disuguhkan dengan kolongan, kalau di daerah sini bilang itu tempat latihan burung dara. Nah, itu. Nah, banyak burung dara itu di atas. Nah, itu masnya lagi mau melepaskan burung dara. Nah, di sini juga masih banyak kebun melati ya, milik warga setempat. Karena Desa Depok itu terkenal warganya itu adalah petani bunga melati ya. Nah, di sini juga ada bagian tiket ya, atau registrasi masuk. Jadi untuk warga sekitar Batang maupun warga Batang biasakan ya untuk membayar registrasi wisata agar dapat mendukung ya kelangsungan wisata di Kabupaten Batang juga ya. Jadi jangan mentang-mentang kita orang lokal kita bisa seenaknya masuk keluar atau keluar masuk dengan tidak membayar. Nah, ini dia ya, sawah-sawah, nuansa sawah. Nah, itu ya, kita berhenti bentar, kita akan lihat PLTU. Nah, itu teman-teman bisa lihat, itulah PLTU di Kabupaten Batang. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada yang unik, ada sebuah musola yang dibangun di atas aliran air. Nah, ini dia. Nah, itu kan dibangun di atas aliran air. Desa Depok ya, yang berada di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Kalau kita sudah melewati Gapura ini, kita sudah memasuki Kecamatan Batang, tepatnya di Desa Gridang Wetan.
banyak sawah-sawah masih hijau ya, yang baru beberapa minggu ditanami padi, dan juga ada yang baru dibajak. Jalannya agak sedikit banyak lubang ya, sedikit atau banyak lah. Nah itu di sebelah sana pantai. Nah itu maklum mbak-mbak, jadi kalau naik motornya seperti itu ya tidak sabaran, maunya pengen cepat-cepat nyalut, padahal tidak lihat keadaan jalannya ramai. Jalannya ramai ya. Oke, hanya segitu saja kita riding santai di kawasan destinasi wisata pantai di Kabupaten Batang. Kita akan bertemu lagi di next vlog selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan dalam bahasa yang saya gunakan, dan mohon maaf juga apabila hasil dari video vlog ini kurang memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa. Bye.